Ini dia tips dan triks meminimalkan pergi ke pasar saat pandemi COVID-19. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang ini kan lagi wabah COVID-19 dan penyebarannya sudah sangat menyeramkan. Sehari bisa bertambah lebih dari 200 orang yang positif terkena corona. Maka dari itu kita harus lebih bijak dan sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kebetulan kami work from home. Mohon maaf, sebetulnya yang work from home itu saya. Kemudian suami saya masih tetap bekerja. Otomatis saya tidak bisa dengan santai membiarkan suami saya untuk makan di luar, karena ya itu tadi sangat menyeramkan sekali ketika kita makan makanan di luar yang mana kita tidak tahu kehigienisan dari makanan tersebut. Maka dari itu saya mau nggak mau ketika work from home ini harus masak sendiri di rumah. Dan kalau misalnya masak sendiri di rumah, bagaimana caranya sih meminimalisir untuk pergi ke pasar? Karena teman-teman tahu sendiri kan di pasar itu banyak orang bertemu dan itu sangat-sangat resikonya sangat-sangat tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini. Sementara ini saya masih perginya ke pasar ya, maka dari itu saya meminimalkan 1 minggu sekali untuk pergi ke pasar. Atau misalkan ada yang kurang sedikit-sedikit, saya akan beli di warung dekat-dekat rumah, mungkin kurang garam, kurang penyedap dan sebagainya, itu bisa saya beli di warung dekat-dekat rumah. Tapi tetap ke pasarnya saya upayakan 1 minggu cuma 1 kali. Untuk itu maka di sini aku mau share ke teman-teman gimana sih caranya biar bisa 1 minggu itu hanya sekali pergi ke pasar. Yaitu yang pertama adalah cari sayur yang sekiranya itu tahan lama, tidak mudah busuk, tidak mudah layu. Yang kedua, pelajari bagaimana caranya food preparation, cara menyimpan makanan di kulkas. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan menu yang akan dimasak selama 1 minggu. Kemudian setelah kita menentukan menu apa aja yang kita masak selama 1 minggu, kita tentukan apa aja stok yang belum ada yang harus kita belanjakan, kita tulis. Nah, caranya seperti ini. Saya menentukan menu makanannya di sebelah sini. Jadi menu makanan saya tulis di sebelah kiri. Kemudian ini saya bagi dua gini. Yang di sebelah kanannya adalah apa yang harus dibelanjakan. Jadi saya bikin 2 kolom, menu makan dan belanja. Yang pertama ini saya masih ada stok tauge. Jadi mau hari pertama mau tumis tauge plus jagung serut, kemudian ayam bakar bumbu rujak. Nah, tumis tauge dan jagung serutnya aku sudah punya stoknya. Kemudian ayam bakar, ayamnya aku sudah punya stoknya. Bumbu rujak, cabai merahnya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit aku sudah ada stoknya. Jadi untuk yang menu pertama aman, kita tidak perlu belanja. Kemudian menu keduanya adalah sayur sop. Kemudian saya bikin tahu telur untuk lauknya. Sayur sopnya ini plus bakso, tahu telur, kemudian sambal kecap. Sayur sopnya saya nggak ada stok, otomatis saya tulis di sini sayur sop 1 bungkus. Kemudian tahu masih ada stok, telur masih ada stok, otomatis saya tidak perlu membelanjakannya. Sambal kecap sudah ada stoknya. Lanjut ke menu ketiga. Menu ketiga adalah ayam ukep serundeng atau ayam goreng ukep serundeng. Ayamnya saya nggak ada stok ya, jadi saya harus beli ayam
1,5 kilo. Kemudian untuk serundengnya saya sudah punya kelapa parut, jadi saya tidak perlu beli. Terus ayam ungkep serundeng ini menunya dengan sambal terasi. Kemudian terong rebus plus lalapan. Untuk lalapan saya masih punya timun. Untuk terong ini saya nggak ada stoknya, jadi saya harus tulis di kolom belanjaan. Terong, sambal terasi, cabai merah, dan cabai kecilnya masih ada, cuman untuk stok kedepannya lagi. Untuk masak ayam bakar ini sudah habis lumayan banyak cabai merah. Kemudian untuk sambal ini juga menghabiskan cukup lumayan karena cabai merahku yang ada di kulkas itu tinggal kurang lebih 2 ons, jadi saya harus beli cabai merah besar 1 ons aja, nggak perlu banyak-banyak ditambahin. Terus terong juga belum, sudah saya tambahkan di sini. Kemudian di hari keempat saya pengen bikin tahu tempe tumis campur udang. Tahu dan tempe saya sudah ada, otomatis saya butuhnya udang. Karena tahu tempe ini stoknya hari ini masih ada, dan ini tahu tempe ini rawan banget cepet busuk, otomatis yang nomor 4 ini harus aku transfer, aku ganti menjadi menu di hari pertama. Kemudian tauge jagung serut ayam bakar ini, karena taugenya juga stok hari ini, maka ini juga saya jadikan menu ini jadi hari kedua. Yang tahu tempe tumis campur udang hari kedua, tumis tauge jagung serut tetap hari pertama. Sayur sop bakso tahu telur saya geser ke hari ketiga. Yang ayam goreng ungkep serundeng saya geser ke hari keempat. Oke. Terus setelah itu saya mau masak juga sambal goreng kentang, bukan sambal goreng sih, tapi kentang udang masak santan ya, pakai cabai hijau gitu. Otomatis ini adalah hari kelima saya masak kentang, udang, cabai hijau, masak santan. Kentang saya nggak punya ya, otomatis harus ditulis di sini kentang. Udang saya juga nggak punya. Ini udang saya beli 1/4 kilo aja. Terongnya saya beli 1/2 kilo. Kentangnya saya beli 1/2 kilo. Cabai hijau masih ada, santan juga masih ada. Hari kelima. Hari keenam saya pengen bikin nasi kuning, balado teri kacang, kemudian lalapan timun. Otomatis karena di sini sudah ada lalapan dan lalapannya habis, saya harus beli timun 1/4 kilo. Oke, itu aja tadi yang dibutuhkan. Oke, ini dia menu selama 1 minggu. Hari pertama saya mau masak tumis tauge jagung serut sama ayam bakar bumbu rujak. Tauge dan jagungnya sudah ada stok dari kemarin. Kemudian ayamnya juga sudah ada stok, bumbu rujaknya juga sudah ada stok untuk cabai, bawang merah, bawang putihnya. Hari kedua yaitu tahu tempe tumis campur udang. Gak ada sayur ya,
tahu tempe tumis campur udang. Jadi ini saya harus memperbanyak buahnya. Untuk serat, tahu tempenya sudah ada stok, maka dari itu saya letakkan di urutan hari kedua. Udangnya karena nggak ada, maka dari itu saya harus beli udang. Di hari ketiga adalah sayur sop plus bakso, tahu telur plus sambal kecap. Yang belum ada stoknya adalah sayur sop, bakso, tahu telur, sama kecapnya sudah ada stoknya. Jadi yang harus saya belanjakan adalah sayur sopnya. Kemudian yang keempat adalah ayam goreng ukap serundeng. Ayamnya belum ada stok, jadi saya harus beli ayamnya. Terong, rebus, dan lalapan saya juga belum ada stok, jadi saya harus membeli lalapannya dan juga terong. Yang kelima, kentang, udang, cabai hijau, masak santan. Jadi kentang, udang belum ada, saya juga harus beli. Yang keenam, nasi kuning, bumbu jadinya Indofood sudah ada. Balado teri kacang, balado untuk teri dan kacangnya saya sudah punya. Kemudian lalapan timun, timunnya belum punya, jadi saya harus order. Jadi selama seminggu ini saya yang belum ada yaitu sayur sop, ayam, terong, cabai merah besar, udang, kentang, dan timun. Ya begitulah caranya saya mensiasati supaya tidak setiap hari ke pasar. Semoga info ini membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk stay safe. Ketika memang kalian semua bisa stay at home, please stay at home. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.